menjadi alirannya tidak banjir. Jadi benar ya. Gitu ya. Begini, jadi saya luruskan sedikit. Tunggu dulu, ini mau luruskannya mau ke jalan yang sini atau sini? Boleh, kita kira-kira yang lurusnya kena mana ini? Oke, kembali lagi di acara DPR di bawah pohon rindang yang tidak ada pohon. Nah, sekarang kita bersama dengan petani muda kita dan Bapak Satgas kita. Boleh perkenalkan dong nama-namanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya petani muda. Nama saya Rijal Jailani, asal dari Kampung Rancalame, Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Budianto. Saya di sini Satgas Citarum Harum, subsektor Tegaluar. Kebetulan di sini sebagai Dansub Tegaluar. Membina khususnya untuk wilayah Desa Tegaluar. Demikian. Membina atau membinasakan? Yang jelas membina. Kalau membinasakan itu bahasa-bahasa yang sudah kelewat nanti. Tikus-tikus, gitu, hama-hama. Hama, tikus, boleh kita binasakan. Ya. Giliran dor aja. Itu sudah beda penempatan. Oke, kita tanya dong sama Kang Ijal nih. Apa sih asal muasalnya kok bisa gitu loh? Masih muda loh, umur berapa loh? Ini. Kebetulan saya udah umur 27 tahun. 27 tahun? Iya, ikutlah di pertanian gitu kan. Pengalaman saya selama ini ikut di pertanian, apalagi di padi ini lumayan cukup kritis gitu kan. Dalam artian kritis dari awal mengikuti dan sampai akhir, alhamdulillah dari kritis bisa menjadi harmonis gitu kan. Pengalaman yang sangat merintis, yang sangat beranjak, cukup perih sampai cukup senang yang saya rasakan. Di sana ada suka dan dukanya dari petani. Tapi alhamdulillah banyak sukanya sekarang gitu kan. Kalau nggak banjir ya. Ini wilayah apa dong? Kasih tahu dong wilayah apa nih? Mungkin saya kasih tahu juga, kalau daerah Tegaluar ini kita harus mengenal dulu sebelum bertani. Kita harus kenal dulu gitu kan, awal muasalnya. Dan kita harus bertani harus tahu dulu, minimal tahu ya bulan-bulan tertentu gitu kan, atau musim-musim tertentu untuk bisa bercocok tanam itu yang bagus supaya tidak rugi. Karena kebanyakan yang saya alamin kemarin-kemarin, kenapa banyak sedihnya, yaitu kita nggak pakai aturan gitu kan. Tadinya biasa setahun 3 kali, sekarang cuma bisa setahun sekali, akibat ya banjir itu. Banjir ya. Ini asal teman-teman tahu ya, ini daerah yang cukup rawan banjir ya gitu ya. Boleh diterangkan nggak sama dengan Pak Satgas kita, Pak Budi ini sebenarnya tentang banjir ini? Baik, mungkin untuk masalah banjir dari Satgas sendiri, khususnya Sub Tegaluar, memang sudah melaksanakan program di khususnya Sungai Utama Citarum dengan salah satu cara kita sedimen. Jadi sedimen ini di sungai kita naikkan. Nah, kita naikkan, kita bikin tanggul, dan kebetulan kita juga ada program kemarin menanam vertiper. Nah, kebetulan vertipernya juga kekuatannya 6 kali kekuatan kawat gitu. Kalau sudah masuk bisa sampai 6 meter itu. Oh gitu. Iya, kalau kita tanam sepanjang bantaran, setelah kita sedimen, mudah-mudahan tanahnya tidak turun lagi ke sungai. Salah satu caranya begitu. Nanti untuk kedepannya kita sering kumpul, kita sering rapat, mungkin ada jalan solusinya yang lebih baik. Ada solusi yang lebih baik ya. Itu salah satu tugas dari Satgas juga ya. Betul. Terus apa lagi sih sebenarnya yang merasa masyarakat terbantu dari Satgas ini? Menurut dari sebagian orang, saya tuh salah satu petani yang beruntung mengenal Satgas Citarum gitu kan. Dengan adanya program sedimen, terus adanya pengerukan Citarum, itu yang tadinya banjir itu yang biasa tiap tahun selalu susah itu air keluar, sekarang itu udah mulai lancar, dan itu banjir itu sekarang mulai bisa teratasi. Dan kita juga
tenang gitu kan, siap bercocok tanam itu tenang, kita nggak perlu takut kebanjiran. Oh, saya potong dulu ya dikit ya gitu ya. Maksudnya itu tadi yang maksudnya air mengalir itu maksudnya banjir atau ini? Ya pertamanya dari maksudnya air mengalir ya. Air mengalir itu banjir atau airnya mengalir? Yang benar nih, gimana nih? Jadi air yang mengalir ke daerah Tegaluar itu terlalu banyak. Terlalu banyak gitu. kemarin tuh Ya. dikabarkan banjir. Ya, itulah. Tapi setelah ada Program bantuan Satgas Citarum Satgas dengan dan bantuan petugas dan masyarakat setempat ya, Ya. ya itu menjadi alirannya tidak banjir. Ya. Jadi benar ya, Ya, itulah. gitu ya. Begini, jadi saya luruskan sedikit. Tunggu dulu, ini mau luruskannya mau ke jalan yang sini atau sini? Boleh, kita kira-kira yang lurusnya kena mana ini? Oke. Maksud yang disampaikan dengan Kang Ijal itu, kenapa air cepat mengalir itu maksudnya begini, boleh banjir tapi sepintas, gitu. Sepintas. Tidak lama, Ah, karena kita sudah sentimen. Yang disampaikan lagi sama Kang Ijal bahwasanya memang banjir sih banjir, tapi cepat gitu surutnya. benar nggak itu? Alhamdulillah saya rasain itu semua dan itu terbukti gitu kan. Terbukti ya? Ya. Kalau dulu misalnya, Kalau dulu itu biasanya kalau ada banjir tiap tahun itu wah kita selalu mengeluh gitu kan, mengeluh sama pemerintah, mengeluh karena sampah, mengeluh karena ya banyak mengeluhnya gitu kan, petani itu susah gitu kan. Yang tadinya kita bisa berdikari sendiri ya sekarang ketergantungan pemerintah gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang adanya Satgas Citarum itu sangat berefek baik gitu kan kepada masyarakat, terutama ya saya petani gitu kan, petani muda contohnya, apalagi kalau di musim kemarau ini gitu kan, pancaroba kalau kita kekurangan air kita bisa bersinergi gitu kan dengan Satgas Citarum, dan kita memerlukan air yang buat kebutuhan air yang buat padi yang itu kita mungkin belum tercukupi, kita bisa ngambil dari Citarum gitu kan dengan memanfaatkannya gitu kan. oh ini ya salah satunya jadinya ya. Iya. Ini kan sekarang kan musim ini ya, musim kering. Iya. Ini disalurkan airnya ya. Betul. Oh, lewat mana nih jadinya? Itu kan kalau nanti pengerukan Citarum itu kalau udah di sentimen, nah itu kan kita sama Satgas Citarum berkomitmen gitu kan dengan dibantu oleh mesin gitu kan. Salah satunya selain kan ada irigasi yang kita manfaatin, kita dibantu oleh mesin gitu kan, mesin sedot air gitu kan, dengan pompa gitu. Oh, ada pompa juga ternyata ya. Ada. Jadi apalagi tuh programnya selain itu? Ya, selain kita program yang tertera di Perpres, kita sekarang ini khusus dari Kodam 3 Siliwangi sekaligus anjuran dari pusat bahwa kita harus melaksanakan ketahanan pangan. Salah satunya kita kebetulan kolaborasi dengan petani muda ini, Kang Ijal ini salah satunya. Ya, kita ada program ataupun ada kegiatan yang berbau masalah pertanian, sering kita curhat, sering kita sharing, sering kita obrolkan bagaimana solusi dengan tidak mengesampingkan petani-petani yang sudah senior. Begitu Bang Mada. Jadi ini salah satu regenerasi juga ya. Betul, sebenarnya ya. betul. Ada problem nggak sih sebenarnya dengan pertanian zaman dulu dengan zaman sekarang ini? Mungkin kan banyak yang tidak mengetahui, sementara sekarang kan pertanian udah lebih modern gitu. Ada problem nggak? Problem sih banyak gitu kan, tiap tahun demi tahun problem itu selalu ada gitu kan. Apa sih problemnya? Yang rata-rata kita itu kadang ya susahnya itu mengatur cuaca alam gitu kan. Pertamanya itu, terus kedua gitu kan dari bantuan pemerintah juga yang susah gitu kan, yang biasa dari segi pupuk dan lainnya gitu kan. Ya itu, terus kan ada selain kita yang susah penjualan di panen gitu kan, yang susah itu kadang itu kan banyak tengkulak yang menjatuhkan harga gitu kan. Itu kalau dulu kan tidak, kalau dulu kan harga itu setiap panen itu ya sangat menggembirakan gitu kan, buat khususnya buat petani. Kalau sekarang itu waduh susah sekarang dengan banyak tengkulak itu dan harga semakin jatuh, apalagi anjuran pemerintah sekarang kita kan nggak bisa ekspor dan lain-lainnya gitu kan. Oke, kalau dari Satgas Citarum sendiri bagaimana nih ngatasin tengkulak ini sebenarnya?
Sebenarnya kalau untuk tengkulak itu kan yang punya wewenang khususnya memang dari pemerintah. Tapi sebenarnya kita sudah sering sosialisasikan bahwasanya untuk masalah tengkulak harus menyesuaikan harga keluaran modal para petani. Jangan sempat petani sudah mengeluarkan modal lebih besar, giliran panen harganya kecil. Kira-kira kayak begitu. Sudah sering kita sampaikan. Nah, kita sudah himbau, kita sudah sampaikan. Tinggal pihak-pihak yang terkait ataupun kesadaran dari para tengkulak tersebut. Mungkin demikian. Jadi salah satunya Satgas Citarum Harum ini juga mensosialisasikan juga ya kepada tengkulak juga ya. Betul. Jangan sampai merugikan petani ya. Betul. Jangan sampai kita jadi ngimpor beras lebih murah ya. Betul, betul. Nah, sekarang itu kan kemungkinan kan mungkin kan karena pupuk mahal atau memang cuaca dan lain-lain gitu. Ada solusi apa nih dari Satgas ini buat petani-petani kita ini? Oke, kebetulan yang saya sampaikan dari awal tadi, kita selain tugas utama yang di Perpres ataupun dari Kodam 3, ada khususnya Kodam 3 ada program namanya BIOS decomposer. Itu lebih untuk mencari solusi kayak pupuk, kayak obat-obat hama. Itu sebagai solusi. Nah, kebetulan kita Satgas Citarum Harum Sektor 6 sedang melaksanakan itu. Oh gitu. Iya, kita sudah lihat, nanti kita bisa cek di lokasi bahwasanya hasilnya cukup lumayan. Oke. Jadi ini salah satu semua yang memakai BIOS ya ini ya, luasan ini ya. Betul-betul kita sudah sampaikan bahwasanya memang kepada kelompok tani yang kebetulan diwakili sama Kang Ijal, memang semuanya kita BIOS ini. Iya. Nah, seperti terlihat bahwasanya, nah ini bagus kayak gini. Jadi bibit padi itu cepat beranak dan hijau gitu. Pertandanya apa aja sih Om Ijal bahwa si padi ini bagus gitu? Ya itulah, kita kembali lagi kan dari awal. Saya sangat beruntung gitu kan, salah satunya dengan bermitra dengan Satgas Citarum ini adanya gitu. Selain Satgas Citarum memberi solusi kita mengalirkan air gitu kan ke padi di saat musim kemarau, beliau juga ngasih solusi gitu kan dari pupuk gitu kan, dari pupuk yang biasa kita pakai pupuk organik, sekarang kan Satgas Citarum menawarkan ke para petani dengan memakai BIOS 44 gitu kan, dengan diadakannya oleh Kasdam gitu kan. Dan alhamdulillah sejak pemakaian pertama itu kalau dari padi itu ternyata kelihatan beda sekali. Dari kita mau ya dari fermentasi tanah, dari mulai penanaman sampai 30 hari mulai kita pupuk lagi pakai BIOS, itu selama 30 hari dan 2 kali kasih BIOS itu hasilnya sangat beda gitu kan. Selain padi itu cepat bermekar dan cepat tumbuh gitu kan, dia beranaknya sangat bagus, banyak sekali gitu kan. Itulah, saya sangat beruntung sekali dengan program BIOS ini gitu kan yang dihadirkan oleh Satgas Citarum Harum. Ada perbedaan nggak sih cara menanamnya? Untuk cara penanam sih biasa aja, sama seperti yang lainnya, sama seperti yang dulu. Cuman perbedaannya mungkin dari kita yang kalau nunggu pupuk itu harus sampai 20 hari atau sampai 21 hari. Ini kalau pakai fermentasi BIOS ini, kita dari mau mulai pertama ditanam itu sebelum ditanam kita dikasih BIOS dulu tanahnya. Jadi supaya terbentuklah bakteri di sana buat penumbuh nanti si humus ini dari tanah ini gitu kan. Selain membunuh bakteri, dia ternyata bagus juga nanti bakteri mati bisa tumbuh buat si padinya gitu kan. Kalau masalah tikus? Kalau untuk masalah tikus, alhamdulillah saya tidak merasakan itu karena BIOS ini mempunyai bau khas gitu kan. Ternyata selain BIOS mempertumbuhkan, dia mempunyai pencegahan buat tikus. Oh gitu. Iya, karena dia berbau fermentasi yang sangat itu tikus tidak suka Tidak gitu suka, kan. ya? Ada dong pesan-pesan buat teman-teman kita? Ya mungkin pesan dan pesan buat teman-teman kita, apalagi buat para petani muda khususnya di Kabupaten Bandung, umumnya buat daerah Indonesia kita yang tercinta, karena di Indonesia ini tidak ada tanaman yang tidak tumbuh gitu kan. Itu
itulah anugerahnya buat bangsa kita ini. Apalagi sekarang adanya program ketahanan pangan, kita diwajibkan untuk terjun langsung gitu kan, yang di pertanian, yang di perikanan dan peternakan dan lain-lain. Makanya buat para petani muda, milenial, jangan putus asa. Marilah kita bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan instansi-instansi terkait untuk memajukan bangsa ini dan untuk memajukan perekonomian yang ada di daerah kita masing-masing. Dan jangan takut mengejar mimpi untuk para pemuda, karena kita tidak akan tumbuh menjadi luar biasa kalau kita tidak terjun langsung ke lapangan gitu kan. Mungkin itu pesan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pesan dari Bapak Budi gimana? Oke. Mau pesan lagu gitu atau apa gitu? Kalau pesan lagu, ini tempatnya berbeda ini, Bang. Berbeda. Oke. Mana tahu gitu. Baik, mau pesan lagu ya. gitu. Kita untuk pesan-pesan bareng. Bye.